Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Tak lupa juga penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi hidayah kepada kita semua. Baik, pada hari ini kita akan memulai acara debat yang bertema radikalisme dan terorisme. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan debat dari kawan-kawan kita, yaitu tentang radikalisme dan terorisme. Apa yang salah, siapa yang bertanggung jawab? Mari kita semua mulai pernyataan pembukaan dari Alia. Saya percaya bahwa radikalisme adalah akar dari terorisme. Radikalisme tumbuh karena pemahaman agama atau ideologi yang salah kaprah, ditambah faktor sosial dan ekonomi. Program deradikalisasi adalah langkah penting untuk menyelamatkan generasi muda dari jurang kekerasan. Deradikalisasi seringkali hanya kosmetik. Banyak program dijalankan tanpa menyentuh akar persoalan. Pendidikan yang ketimbangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan ideologis semata. Dari sudut pandang teori, tapi saya kehilangan adik saya yang dibom di masjid 2 tahun lalu. Apakah ideologi bisa menghidupkan dia kembali? Kenapa negara tidak bisa mendeteksi lebih awal? Saya pernah menjadi bagian dari kelompok itu. Saya direkrut saat putus sekolah, dijanjikan surga, dan dibutakan oleh dogma. Tapi saya sadar, terlambat ya sadarnya. Saya ingin bilang bahwa siapapun bisa terkapar jika tidak punya pegangan yang kuat dan lingkungan yang tidak peduli. Baik, poin penting dari semua sisi. Alia, bagaimana menjawab argumen bahwa deradikalisasi belum menyentuh akar masalah? Benar, kita butuh lebih dari sekedar ceramah. Tapi program deradikalisasi bisa jadi pintu masuk. Jika kita biarkan begitu saja, kita kehilangan kendali. Harus ada integrasi, pendidikan ekonomi, bahkan pelibatan keluarga. Tapi apakah kita benar-benar mendengarkan mereka atau sekedar ingin mereka diam dan menunggu? Kita perlu ruang dialog, bukan sekedar memperbaiki mereka seperti objek rusak. Izin menambahkan bahwa ketika saya keluar, banyak teman saya tidak percaya saya bisa berubah. Stigma itu berat. Padahal rehabilitasi bukan hanya soal ideologi, tapi juga soal penerimaan. Kalau begitu, apa jaminan mereka untuk tidak melukai orang lain? Tidak ada jaminan absolut, tapi penolakan dari masyarakat justru bisa membuat kami kembali ke lingkaran gelap itu. Yang kami butuh adalah kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepada kami. Baik, debat yang sangat emosional dan reflektif. Mungkin bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang bagaimana kita semua mencegah tragedi berikutnya. Terima kasih semuanya acara debat hari ini. Ada sedikit penambahan dari saya sebagai moderator. Radikalisme bukan sekedar ide, tapi duka sosial yang belum sembuh. Terorisme bukan hanya soal pelaku, tapi juga korban dan masa depan kita semua. Baik, sekian dari acara debat kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.